Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Kalian bersama saya Kak Sas. Kak Sas seorang istri, mama, dan Kak Sas juga kerja di sini di Amerika ya, sebagai seorang counselor dan biasanya dipanggil psikoterapis ya di sini. Anyway, hari ini Kak Sas mau berbicara tentang parenting atau tentang menjadi seorang mama ya. Menjadi seorang mama itu kewajiban yang sangat besar dan juga sebuah berkah ya. Saya sangat menghargai, saya merasa blessed menjadi mamanya Johan. Anyway, hari ini saya mau share dengan kalian perjalanan Kak Sas jadi seorang mama. Ini tahun pertama karena kita punya ini ya, ada pandemi, jadi semua banyak orang tua yang galau dan kisruh ya pikirannya. Karena dengan pembelajaran anak, distance learning itu juga susah juga bagi orang tua karena tidak tertrain atau belum pernah belajar untuk menjadi seorang guru, dan kita diwajibkan untuk menjadi guru. Anak mama. Good job. Oke. Hai guys. Inilah kerjaan Kak Sas. Kalau Kak Sas nggak kerja, berkebun, ngomong. Dedek lagi nonton kartun sekarang ya. Satu hari Dedek bisa nonton kartun 1,5 jam ya. Jadi biasanya kita kasih 90 menit dan Dedek bisa pakai kapan aja dia mau. Tetapi kalau sudah habis tidak boleh minta lagi gitu. Kayak dijatah gitu loh, jatah menitan. Jadi dia bisa mengatur kalau dia sudah tahu 60 menit, masih 30 menit lagi, dia disimpan gitu. Dah kalau ada sisanya nggak dihabiskan, besok bisa dipakai lagi gitu sistemnya menitannya. Itu cara gimana Kak Sas dan Mas Casey parenting ya. Kita nggak ketat, tetapi kita juga kasih pilihan kepada anak gitu ya. Jadi dia merasa ada rasa otonomi atau kontrol gitu ya. Zaman sekarang untuk tidak kasih screen itu rasanya gimana? Sekolah juga lewat distance ya. Kecuali untuk anak-anak yang masih balita, yang di bawah umur 3 tahun ya, benar-benar harus strict itu. Tidak boleh pakai screen, kecuali ditemenin sama mamanya ya. Dulu juga gitu sama Dede Johan ya, kalau dia nonton kartun sedikit itu kita mulai kasih dia screen time itu 2,5 tahun ya. Nonton kayak Pocoyo atau yang kartun-kartun anak-anak itu benar-benar terbatas ya. Itu dengan kita di sebelahnya dia. Nah setelah dia umur 4 tahun kita naikkan jatah screen time-nya. Terus mulai umur 5 tahun kita naikkan sedikit. Nah sekarang 6 tahun jatahnya 90 menit. Itu sebenarnya sudah too much ya, karena itu untuk masa libur gini ya, sebelum masuk sekolah. Kalau masuk sekolah kita kurangin jatahnya karena dia sudah ada di internet untuk sekolah, jadi kita kurangin. Anyway, itu cicat sedikit tentang parenting Kak Sas dan Mas Casey. Dan ini Kak Sas cuci piring. Habis ini mau bikin kue kalau nggak salah, soalnya di luar dingin ya, angin, malas keluar. Kalau cuacanya anget ya, suka di luar. Kalau pas dingin begini malas keluar. Paling-paling kasih makan ayam sama bebek gitu. Ini Kak Sas sama Mas Casey nggak ada mesin cuci, jadi pakai tangan deh, terapi gitu. Tapi ya, to be honest, kalau banyak kerjaan tuh jadi numpuk-numpuk gitu. Kalau nggak ada kerjaan sih nggak apa-apa ya, Kak Sas suka cuci piring. Tapi kalau banyak kerjaan tuh jadi nggak kecandak gitu. Karena kasihan juga Mas Casey kan sibuk juga sih. Tahu nggak, salah satu pet peeve Kak Sas itu yang bikin Kak Sas suka bukan marah sih. Pet peeve itu sesuatu yang membuat kalian tuh rasa geram atau bahasa Indonesia
itu bangun pagi-pagi dan ada cucian piring yang menunggu. Itu salah satu pet peeve Kak Sas ya. Jadi biasanya Mas Kisi cuci piring malam-malam sebelum bobo ya. Kalau beliau sibuk dengan urusan lain ya nggak apa-apa, Kak Sas yang kerja. Kalau kalian bagaimana? Kalian punya mesin mencuci atau punya mbak-mbak yang mencuci piring, atau cuci sendiri, atau anak-anak cuci piring? Macam mana? Atau suami kalian yang cuci piring? Kerjaan tuh harus dibagi-bagi ya. Jadi nggak salah satu orang. Ini air panas ya. Kalau Kak Sas putar ke sebelah sini, ini air dingin, ini air hangat, yang ini air panas. Ini jadi bilasin pakai air panas ya. Makanya Kak Sas pakai sarung tangan karena dia panas. Ini pakai sarung tangan pun masih terasa panas juga. Ya. Cuci gelas, cangkir. Ini sisa makanan mau dikasih ke kecap ABC udah kosong. Mau kakak recycle ya? Apa sih recycle? Daur ulang. Kita mau daur ulang. Tapi di sini daur ulang tuh harus dibersihkan dulu ya. Nggak boleh sembarang daur ulang gitu. Ini untuk daur ulang. Akhirnya, kalau kalian lihat di background ini ada hijau-hijau dikit, ini adalah sayur dari kebun tadi Kak Sas petik kale ya. Kak Sas taruh dalam lemari es. Buat laundry, cuci baju, lipat baju, dan And your underwear was in there. Mas Kisi baru lewat. Ya, lipat baju sambil ngomong ya sayang ya. Dan It's exactly like that, except it flies. Oke. So, saya mau chat sama kalian sedikit tentang pengalaman Kak Sas di musim pandemi ini ya. Musim pandemi atau di masa pandemi. So, di masa pandemi ini kan mulai bulan Maret ya, pertengahan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sudah 6 bulan guys. Bayangkan 6 bulan Kak Sas belum menginjak sekalipun ke office, ke kantor kakak. Begitu juga dengan Mas Kisi ya. Sebenarnya saya mau mampir ke kantor mengambil dokumen, tapi belum
belum mau gitu ya sayang. Play hide and seek. Mama mau cuci baju sebentar lagi ya. Can you play your toys in that bedroom? Dan ya, work from home guys. Ada banyak pro dan konnya juga. Pro-nya itu bisa disambi macam-macam. Maksudnya karena jam kerja Kak Sas jadi fleksibel, jadi bisa kalau pagi Kak Sas ngomong dan bebersih rumah, dan kalau sore baru bekerja gitu ya. Jadi nggak jam kerjanya bukan jam kerja biasa ya, praktek sore hari. Kalau Mas Kisi masih tiap jam kerja, jam kantor biasa. Nah, yang kakak mau bicarakan di sini adalah hal-hal yang kakak pelajari. Satu, Kak Sas belajar menyesuaikan diri. Biasanya kerja pagi, sekarang kerja sore. Itu sesuatu adjustment untuk Kak Sas. Jadi mentalnya harus disiapkan dulu, karena apa ya? Agak susah juga sih menyiapkan mental. Hari ini Kak Sas masak gado-gado, kentang dari kebun. Can you say kentang guys? Kentang. Ini telur puyuh, telur ayam, Telur is quail. telur Johannes, endok Johan, Telur, I know it's telur is kerupuk dan rangginang. Oh, ada apa di luar ayam yang petok-petok? Ini semua dari kebun ya. Ada kangkung, kacang, dan kacang bindi. Yeah. What's going on with the chicken outside? Ini pagi-pagi banget guys. Kak Sas baru bangun dan Kak Sas sudah duduk di depan komputer sih. Udah berapa lama tadi? Hampir 1 jam ya. Kak Sas edit video mumpung dedeknya masih tidur dan Mas Kisi lagi membaca Alkitab ya di luar sana. Dan saya mau edit video sudah selesai, dan Kak Sas bikin paperwork dari kemarin. Kan Kak Sas kerja, Kak Sas ada 5 pasien ya Jumat kemarin, mulai dari jam 12, jam 12 ada 1 pasien, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai jam Kak Sas selesai kerja jam 5. Habis itu Kak Sas udah capek kepala, tidak mau buat paperwork ya. Jadi Kak Sas simpan sampai hari ini ya, ditunda atau procrastinate ya. Karena jam 5 Kak Sas selesai, Kak Sas sudah mau Kak Sas makan mie ya kemarin tuh, pengen yang pedes-pedes ya. Anyway, habis itu Kak Sas sama Mas Kisi menyembelih ayam. Karena apa? Ayam jagonya itu udah nakal banget gitu loh. Kayak bahasa Jawanya itu mendelin ayam yang lain dan juga bebek-bebek yang lain. Kak Sas taruh sini ya kameranya ya. Bentar ya. Terus ada ayamnya ada 25 kan, yang 2 udah disembelih Mas Kisi kemarin, dan yang tinggal satu jago yang nakal ya. Terus ada lagi 2 yang kita tidak akan sembelih ya. Nah, kita harus sembelih sendiri, dan Mas Kisi yang menyembelih. Kak Sas nggak berani nyembelih. Terus sebelumnya ya Kak Sas tanya sama Mas Kisi itu minggu kemarin. Kak Sas tanya ya, Mas Kisi bisa sembelih ayam? Saya sih belum pernah sembelih ayam. Mas Kisinya bilang, loh ini nanti bisa memang sembelih, tapi saya udah biasa sembelih bebek ya. Karena Mas Kisi waktu muda beliau suka berburu bebek, berburu kijang, dan berburu ayam liar, maksudnya grouse atau pheasant ya, itu ayam liar. Kalau itu beliau udah biasa, jadi bukan sesuatu yang asing lagi. Nah, karena beliau harus kerja jam 8 kemarin, beliau pagi-pagi masih gelap udah sembelih 2. Nah, saya yang bersihin, saya tuh udah aduh bagaimana saya mau bersihin ini gitu. Terus kemarin sore, Mas nanti sembelihnya sore aja, kita bisa buat berdua gitu. Terus di sembelih sore kita bekerja bakti nyambutin bulu ayam guys. Ampun, ini sesuatu banget ya sekeluarga gitu. Kita belajar banyak hal dalam waktu pandemi ini ya. Jadi Kak Sas belajar banyak berkebun, beternak unggas, dan menyambutin bulu-bulu ayam dan segala halnya. Pokoknya
sesuatu banget ya, pembelajaran yang saya tidak akan pernah lupakan ya semasa pandemi ini. Di sisi lain, pandemi ini benar-benar sangat membuat banyak orang menderita penyakit jiwa. Maksudnya bukan penyakit jiwa gila gitu ya, membuat orang depres, membuat orang anxiety, membuat orang udah jenuh gitu ya. Karena apa? Nggak bisa keluar, nggak bisa ini, kurang sosialisasi, apalagi anak-anak. Jadi kita harus aware ya, memang ini keadaan yang belum pernah kita alami seumur hidup, dan ini adalah sesuatu penyesuaian. Jadi jangan berkeras hati dengan diri sendiri, dengan anak-anak. Kita harus mengerti perasaan anak-anak. Kemarin Dedek Johan bilang, "Ma, saya nggak suka ini social distancing gitu." Dia tuh baik banget. Social distancing dia itu sudah paham ya, cuman dia verbalize, express perasaan dia. Iya, saya juga nggak suka, sayang mama juga nggak suka, tapi gimana lagi, kita harus menjaga, kita tidak mau sakit. Saya bilang gitu. Iya ya, dia gitu. Jadi anak-anak itu perlu divalidasi perasaan mereka. Kalau mereka merasakan sesuatu, jangan bertolak belakang mereka. Seandainya anak kalian bilang, "Mas, saya tuh sedih, begini begitu," jangan bilang, "Oh, jangan sedih," gitu. Karena itu seolah-olah menyuruh mereka untuk tidak merasa sedih gitu. Kalau mereka sedih, "Oh, kenapa nak kok sedih?" "Iya." "Oh iya, pastilah ya sedih karena begini, karena begitu. Saya mengerti perasaan kamu." Gitu, biar mereka paling-paling dia 1 menit udah selesai, karena mereka mau didengarkan, mereka mau divalidasi, mereka mau bahwa perasaan dia itu juga matters ya. Anak-anak itu harus diajarkan untuk verbalize pikiran mereka, biar mereka tuh bisa identify perasaan mereka nanti seandainya sedikit demi sedikit. Jadi seorang dewasa yang bisa menghargai perasaan orang lain juga. Anyway, Kak Sas mau bikin paperwork ya, kok ini ngomongnya ngalor ngidul. Nanti kalau Kak Sas mau bikin, kalian mau parenting tutorial, Kak Sas mau bikin juga. Mungkin di channel yang satunya. Kak Sas ada rencana sih untuk channel yang satunya ya, karena di vlog ini Kak Sas cuman family, fun, berkebun, memancing, dan untuk acara keluarga aja, dan masa-masa, dan nggak ada, biasanya Kak Sas nggak plan ya kontennya, apa adanya deh. Semoga kalian tuh bisa mengambil manfaat dan tahu kehidupan Kak Sas sedikit di sini ya. Anyway, I will see you later.